Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita rindukan, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua jamaah channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah ini besok termasuk golongan pertama, orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan 3 amal ini di bulan Ramadan. Insya Allah hidup kita akan senantiasa diberkahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah menyayangi kita, maka insya Allah hidup kita akan diberikan cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya tauhid, dan juga cahaya ketawakalan. Sehingga kita menjadi semakin ringan diri ini untuk beribadah dan melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika di Madinah, aku pernah sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, beliau bergegas bangkit dan berdiri melangkahi pundak para sahabat menuju salah satu kamar istrinya. Para sahabat terkejut karena melihat beliau tergesa-gesa. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lagi menemui mereka. Beliau mengetahui bahwa mereka keheranan melihat Rasulullah yang tadi tergesa-gesa. Beliau lalu bersabda, "Aku teringat sepotong emas yang ada di tempat kami. Aku tidak senang kalau benda itu mengganggu pikiranku. Oleh sebab itu, aku menyuruh agar ia dibagi-bagikan." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Ini adalah akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Beliau memiliki sebongkah emas di rumah, tetapi tidak ingin bongkahan itu berlama-lama tinggal di rumahnya. Oleh karena itu, beliau bersegera untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Subhanallah, masya Allah. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya. Tidak ada kerugian bagi Anda dan 100% gratis. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu,
memotivasi dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Dan kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru mau subscribe, kami doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberikan cahaya keimanan, ketakwaan, ketauhidan, dan juga cahaya untuk senantiasa bisa beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 amalan yang insya Allah bisa dilakukan di bulan Ramadan dan memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Amalan apakah itu? Mari kita lihat amalan yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat" di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, yang berarti, maka berlomba-lombalah kalian dalam membuat kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi, seseorang masih mukmin, akan tetapi di waktu petang ia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, seseorang di waktu petang masih sebagai mukmin, akan tetapi di waktu paginya ia telah menjadi kafir. Dia rela menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 buah amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita meninggalkannya, karena kita akan menjadi orang-orang yang merugi jika meninggalkannya. Namun bagi kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan 3 amal ini, maka beruntunglah. Sesungguhnya ketika kita bisa melakukan 3 amal ini, bukan karena kita yang telah melakukannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Apa itu? Amalan yang pertama tadi adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Nah, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan maghfirah, di bulan yang penuh dengan ampunannya Allah ini, mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya berlomba-lomba di sini adalah yang pertama cepat-cepatan, cepat-cepatan dalam berbuat kebaikan. Yang kedua adalah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Contoh, lombanya ini yang pertama cepat-cepatan itu maksudnya cepat-cepat. Siapa yang lebih dulu. Kemudian yang kedua, manfaatnya diperbesar. Contohnya lagi, ada yang sholat duha 2 rakaat, kita berlomba lagi, kita tambahi menjadi 4 rakaat. Yang di sebelah sana menambahi lagi menjadi sholat duhanya 6 rakaat, dan sebagainya. Yang di sini membaca Al-Qur'annya 1 juz, yang di sebelahnya berlomba-lomba untuk membaca 2 juz, dan yang di sebelahnya lagi berlomba-lomba dalam 1 hari membaca 3 juz, 4 juz atau 5 juz, dan sebagainya. Maksudnya adalah demikian. Kemudian berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ini juga bisa dimaksudkan ketika kita bersedekah, ada kotak amal yang bersedekah, kita berebut untuk menjadi orang yang pertama untuk bersedekah. Ataupun juga bisa banyak-banyakan dalam bersedekah. Yang di sini bersedekah 1000, di sana langsung mengeluarkan lembar yang berwarna hijau 20 ribuan. Yang di depannya lagi mengeluarkan
satu lembaran warna biru yang bernilai 50 ribuan, yang di sebelahnya lagi mengeluarkan yang berwarna merah-merah 100 ribuan, dan sebagainya. Dalam segala hal, dalam segala lini kehidupan. Kemudian yang kedua di sini di dalam surat Ali Imran ayat 133, kita diminta untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua di sini kita harus bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertobat. Bertobat di bulan ini, mari kita bertobat dari semua perbuatan dosa yang telah kita lakukan, dari semua kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat taubat. Kemudian senantiasa berzikir untuk beristighfar. Setiap saat, setiap waktu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu, jika ada perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita laksanakan, maka mulai hari ini hentikan semuanya. Dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah yang disebut dengan tobat nasuha, atau tobat yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Kemudian jika kita memiliki kesalahan yang berhubungan dengan orang lain, maka kita bersegera untuk memohon ampun atau meminta maaf kepada orang lain tersebut. Karena sesungguhnya ketika orang lain belum memaafkan kita, maka Allah belum merahmati kita. Oleh karena itu, kewajiban kita meminta maaf kepada orang lain harus dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti dia senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah, serta beribadah, beriman, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di sini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang bagaikan potong-potongan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, akan tetapi di waktu petang ia menjadi kafir, atau sebaliknya." Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, senantiasa ketika kita masih diberikan kesempatan, kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita tidak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi bagaimana kondisi kita berikutnya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari gunakan untuk melakukan amal yang soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis channel YouTube Taman Surga ini bisa melakukan 3 amal sederhana yang sangat luar biasa ini di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, meridhoi, dan juga memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, dan yakinilah ketika ada kebermanfaatan dari video ini, maka itu adalah hidayah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.